Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-83 yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Kita terjemahkan lalu baru kita baca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqa bani Israila, perjanjian yang kuat dari Bani Israel, yaitu perjanjian apa? La ta'buduna, janganlah kalian menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan mengambil perjanjian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu, dan bertutur katalah kalian wahai Bani Israel, linnasi, terhadap manusia, husnan, dengan tutur kata yang baik. Wa aqimu, dan tegakkanlah oleh kalian wahai Bani Israel as-salata, salat. Wa atu, dan tunaikanlah az-zakata, zakat. Summa tawallaitum, akan tetapi kemudian kalian berpaling. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit dari kalian yang mau memenuhi janji tersebut. Wa antum, sementara kalian mu'ridun, berpaling atau membangkang. Di dalam ayat yang ke-83 dalam surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan bagaimana perilaku yang buruk orang-orang Bani Israel yang suka mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi Musa. Dan nantinya juga mereka akan mengingkari perjanjian-perjanjian yang lain, ya, yaitu yang ada di dalam kitab Taurat. Karena pada dasarnya di antara perjanjian yang ada di dalam kitab Taurat itu adalah mereka agar mengimani ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan perjanjian yang kuat yang telah dibuat oleh Nabi Musa dengan orang-orang Bani Israel, diantaranya perjanjian untuk mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan bertutur kata yang baik dengan orang lain, menegakkan sholat, membayar zakat. Tapi mereka berpaling, kecuali sedikit dari golongan Bani Israel itu yang mau memegang janjinya kepada Allah dan Nabi Musa untuk menjalankan ketaatan terhadap itu semua. Akan tetapi kebanyakan mereka itu mengkhianati perjanjian. Nah,
Makanya tidak usah heran ketika orang-orang yang mengaku Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam atau yang disebut Bani Israel di masa sekarang mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka perjanjian dengan Allah, dengan Nabi Musa saja dikhianati oleh mereka. Itulah manusia-manusia yang buruk, karakternya yang suka berkhianat. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala al-musannif rahimahullah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ini tulisannya kurang jelas ya. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat dengan Bani Israel. Perjanjian di mana? Fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Wal mitsaqu al-ahdus syadid. Mitsaq itu adalah al-ahdus syadid, perjanjian yang sangat kuat. Jadi kalau al-ahdu itu perjanjian, tapi kalau al-mitsaq al-ahdus syadid maknanya. Apa perjanjian yang kuat itu? Yang telah diambil oleh Allah dengan orang Bani Israel, yaitu la ta'buduna illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, wa bil walidaini ihsanan, ay wasainahum bil walidaini ihsanan. Artinya kami wasiatkan kepada mereka yaitu agar berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsanan ay barran bihima wa atfan alaihima. Ihsan kepada kedua orang tua artinya berbakti kepada keduanya, wa atfan alaihima, dan bersikap lemah lembut kepada keduanya. Wa nuzulan inda amrihima, dan tunduk atau patuh terhadap perintah kedua orang tua. Fima, dalam perintah-perintah la yukhalifu, yang tidak menyelisih amrallahi ta'ala. Jadi ketika kedua orang tua memerintahkan, ya, maka si anak, maka orang Bani Israel itu telah berjanji untuk taat kepada kedua orang tua, berbuat baik dalam pengertian berbakti kepada mereka, lemah lembut dengan mereka, dan patuh terhadap perintah mereka selagi tidak menyelisih perintah Allah. Wadil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat, ay wabidil kurba. Ya, wadil kurba ay wabidil kurba. Jadi situ atafnya ke wabil walidaini. Jadi memperkirakan ada bi wabidil kurba, dan perjanjian untuk berbuat baik kepada kerabat. Wal kurba, lafat al kurba masdarun, itu adalah isim masdar kal husna. Kurba, husna, sama ya. Artinya dzul qarabah, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, baik dari ayah, kerabat dari ayah ataupun dari ibu. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, yatama jam'u yatim. Yatama itu kata jamak dari yatimun. Yatimun, yatama. Siapakah anak yatim? Wa huwa tiflul ladzi, yaitu anak yang la aba lahu. Ya, anak yatim adalah seorang anak kecil, tifl, anak kecil yang tidak punya ayah. Ya, jadi orang Bani Israel juga terikat perjanjian untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan berbuat baik dengan orang-orang miskin, yakni al-fuqara maksudnya, orang-orang fakir. Wa qulu lin-nasi husna, dan bertutur katalah kalian linnasi, dengan manusia, husna, dengan tutur kata yang baik. Apa yang dimaksud dengan tutur kata yang baik? Sidqan wa haqqan fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Baghawi menafsirkan bertutur kata yang baik dengan manusia maksudnya jujur, wa haqqan, jujur, dan menyampaikan kebenaran tentang fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang kondisi Nabi Muhammad. Karena di dalam kitab Taurat telah disebutkan begitu gamblang dan jelas tentang akan hadirnya, datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Begitu jelas. Maka termasuk perjanjian orang Bani Israel dengan Allah adalah mereka berjanji akan membenarkan nubuahnya Nabi Muhammad. Itu disebutkan dalam kitab Taurat.
Faman sa'alakum anhu, faman maka barang siapa sa'alakum yang bertanya kepada kalian wahai Bani Israel anhu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasduqu lahu, fasduquh maka jujurlah kepadanya. Wa bayyinu sifatahu dan jelaskan sifatnya Nabi Muhammad. La taktumu amrahu, la taktumu janganlah kalian sembunyikan amrahu urusan perkaranya Nabi Muhammad. Sampaikan apa adanya seperti yang ada dalam kitab Taurat. Jangan sembunyikan. Ya, waqala Sufyan ats-Tsauri. Waqala Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, artinya muruhum bil ma'ruf. Artinya perintahkan manusia kepada yang ma'ruf, wanhauhum dan cegahlah mereka anil munkari dari mungkar. Jadi penafsiran qulu linnasi husnan, bertutur katalah dengan manusia dengan tutur kata yang baik, itu maksudnya bisa jujur dan secara benar menyampaikan sifat-sifat Nabi Muhammad ketika ditanya. Penafsiran Sufyan ats-Tsauri yaitu memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Waqila dan dikatakan atau ada yang berpendapat huwallinu fil qaul wa qulu linnasi husna, maksudnya adalah al-lin lemah lembut dalam tutur kata, wal muasyarati dan di dalam bergaul dengan orang lain, bi husnil khuluq dengan bagusnya akhlak. Jadi wa qulu linnasi husna. Ini penafsiran yang lain. Jadi semuanya benar. Karena semua itu masuk qaulan husna. Ya, jadi namanya qaulan husna bisa maksudnya jujur dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kalau ditanya ya disampaikan apa adanya. Bisa juga maksudnya itu adalah bertutur kata yang baik kepada manusia adalah menyampaikan yang ma'ruf. Mencegah dari mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar termasuk qaul hasan. Wakilan dikatakan huwallin, lemah lembut dalam tutur kata juga termasuk qaul hasan. Juga dalam bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik itu juga qaul hasan. Qala Hamzah berkata, ya. Wal Kisai dan Imam Kisai wa Yaqub dan Imam Yaqub hasanan wa qulu linnasi hasanan, bukan husnan tapi hasanan. Ini qiraah yang lain, qiraah Hamzah, Kisai dan Yaqub. Bi fathil ha'i wal sin, dengan mengefathahkan huruf ha dan huruf sin, ay qaulan hasanan, artinya tutur kata yang baik. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ya, karena orang Bani Israel ternyata juga punya perjanjian dalam kitab Taurat untuk menegakkan salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ya. Jadi perjanjiannya itu termasuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Tapi apa yang terjadi? Summa tawallaitum a'radtum anil ahdi wal mitsaq. Artinya kalian berpaling dari perjanjian dan dari mitsak. Itulah pengkhianatan Bani Israel kepada Allah dan Rasulnya. Pengkhianatan mereka terhadap kitab Taurat. Ya. Yang ternyata di dalam kitab Taurat itu ada ajaran tauhid, mentauhidkan Allah. Ada perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ada perintah berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Ada perintah salat, perintah zakat. Tapi mereka berpaling, termasuk tidak jujur di dalam menyampaikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Itulah karakter orang Bani Israel. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Artinya ada sebagian kecil dari orang Bani Israel itu yang jujur. Memegang amanah, memegang perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya, dengan Taurat, yaitu menjalankan apa yang ada dalam Taurat. Termasuk mengimani nubuah Nabi Muhammad SAW. Dan secara jujur menyampaikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Taurat. Tapi cuma sedikit. Wadzalika anna qauman minhum amanu. Hal itu dikarenakan bahwasanya ada satu kaum dari orang Bani Israel itu yang beriman. Wa antum mu'ridun, akan tetapi kalian, kebanyakan maksudnya itu berpaling atau membangkang atau mengkhianati perjanjian. Ka'iradi abaikum, seperti berpalingnya bapak moyang kalian dulu di zaman Bani Israel. Walaupun khitabnya di sini ditujukan kepada orang Bani Israel yang ada di masa Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi yang ada di masa Rasulullah SAW.
Perilakunya sama seperti bapak-bapak moyang mereka di masa Nabi Musa. Banyak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka dihukum, ada yang dirubah jadi kera, ada yang dirubah jadi babi. Tapi ternyata anak keturunannya sampai di zaman Nabi Muhammad SAW memiliki perilaku yang sama. Ya, jadi mirip dengan ayah, dengan nenek moyang mereka. Makanya benar kata pepatah, ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.